Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, yang namanya aktivis sejati itu selalu memberi manfaat dimanapun mereka berada guys. Saat berada di luar sistem pemerintahan, selalu kritis dan siap memberi masukan, bukan malah menyinyir. Dan saat berada dalam sistem pemerintahan juga selalu siap mendorong dan mewujudkan aturan-aturan yang membawa manfaat besar bagi rakyat guys. Jadi ini kronologi Adiana Pitulu marah besar kepada Dirut Antam di sidang DPR RI saat dulu bela warga Pongkor guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Nah, saya minta dijawab sekarang pimpinan, berapa sih datanya? Luasan Iup Antam seluruhnya. Dari seluruh sumber daya mineral yang ada, sekian banyak jenisnya. Berapa yang punya cadangan dan kandungan, dan berapa yang sudah produksi, dan sisanya berapa yang tidak diproduksi, dan kenapa? Saya minta dijawab sekarang pimpinan. Apa enggak sebaiknya kita ini dulu nanti satu-satu gitu mas? Bukan pimpinan, ini penting. Oke, dipersilahkan. Kenapa nggak pernah diceritakan kok? Saya nanya sama teman-teman Komisi 7 di sini. Ada nggak yang tahu jumlah iup berapa banyak yang dimiliki Antam? Timah, PTBA, luasnya berapa? Yang punya kandungan potensial berapa? Yang sudah diproduksi berapa? Yang belum diproduksi berapa? Kenapa tidak diproduksi? Kita nggak tahu itu pimpinan. Sangat guys ya. Ya, baik Pak Adian. Jadi secara angka kami nggak bisa menghadirkan sekarang. Kenapa? Kamu dirut kan? Datanya nggak kita siapkan. Kenapa dirut nggak punya ingatan tentang itu? Ya, makanya secara garis besar bisa saya gambarkan. Operasi Antam khusus nikel ada mulai dari Pulau Gak di Provinsi Papua Barat. Saat ini beroperasi cukup baik, produksinya 3 juta ton per tahun. Total cadangannya mungkin sekitar 200 juta ton, ya. Kemudian ada lagi di Maluku Utara. Jadi blok tambang nikel Antam itu gampang Pak. Di timur ada di Pulau Gak, ada di Maluku Utara, Halmahera Timur. Ya. Di Halmahera Timur saat ini adalah merupakan basis rencana alokasinya adalah untuk basis produksi baterai, proyek baterai nasional Pak. Nggak, gini loh, baterai itu nanti. Saya mau tahu jumlah luas tambang yang kalian miliki berapa. Yang punya cadangan berapa. Yang sudah diproduksi berapa. Yang belum diproduksi berapa. Dan kenapa tidak diproduksi saat negara sedang butuh uang. Ya, jadi lokasi tambang nikel kita ada di Gak Nikel, ada di Maluku Utara, ada lagi satu lagi yang tadi saya sampaikan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kemudian di Sulawesi Tenggara terdapat di 2 kabupaten Pak, di Kabupaten Konawe Utara dan Kolaka. Semuanya berproduksi kecuali yang di Konawe Utara yang memang mengalami persoalan hukum tumpang tindih Pak. Semuanya berproduksi Pak. Dijual kemana? Ornya. Jadi sebagian besar saat ini digunakan di terbagi 2 Pak ya. Jadi ada yang kita gunakan sendiri di Pomala, ya, yang berasal dari wilayah Pomala dan juga dari Maluku Utara. Sebagian lagi kita jual ke pabrik-pabrik nikel yang sekarang ada di Indonesia. Sekian puluh tahun Antam berdiri, tungkunya cuma 3. Terus kita mendengar paparan apa tadi? Jadi yang saya dengar tadi yang kita disampaikan ini apa? Saya tahu betul tentang Pongkor, Pak Dirut. Nggak ada pengusaha lokal lahir dari Pongkor sejak tahun 70-an. Sampai hari ini. Ya, ya. Kalian tidak mengembangkan siapa-siapa di sana. Yang kalian kembangkan perut kalian sendiri kan? Rumah kalian tambah besar. Tapi rakyat di sana. Ada tidak pengusaha lokal yang sekarang berasal dari Pongkor yang kemudian masuk dalam pertarungan perebutan proyek-proyek nasional? Nggak ada. Ini loh yang saya bilang jadi alat ukur kita pimpinan. Bukan angka-angka ini. Kalau angka-angka ini kita panggil auditor saja. Panggil BPK periksa, bener nggak?
Yang saya butuhkan itu konkretnya mana? Kalian buat agrowisata di Antam sana, di Pongkor. Mana jalan nggak? Nggak ada pengunjungnya pimpinan. Semua buang-buang uang. Dipersilakan. Ya, baik Pak Ardian. Jadi kita udah catat Pak, kita akan follow up dan akan komunikasi dengan teman-teman koperasi di Pongkor. Kita akan review lagi alokasi CSR kita Pak dengan catatan tadi. Ya kami terima kasih masukannya Pak Pimpinan. Kami follow up Pak, akan kami laporkan juga secara tertulis nanti setelah rapat ini selesai. Begitu saja. Hanya itu. Nggak perlu sekolah jauh-jauh dan tinggi-tinggi kalau hanya mengeluarkan jawaban itu pimpinan. Nggak perlu jadi dirut. Kalau cuma mengeluarkan jawaban seperti itu. Dia tidak menguasai angka loh. Harusnya dirut itu kalau rapat RDP seperti ini bawa jajaran. Angkanya berapa? Angkanya berapa? Angkanya berapa? Jangan dong kemudian kita permisif terhadap hal seperti ini dengan memberikan kesempatan jawaban tertulis. Jawaban tertulis. Nanti kirim jawaban tertulis ya. Selesai. Saya mau dijawab sekarang, dia tidak sanggup pimpinan. Terus kita ngomong sama siapa ini? Hah? Bisa tertawa guys ini guys ternyata. Enggak, kalau pimpinan, kalau kita maaf pimpinan, kalau mau tegas ya. Enggak, kalau kita mau tegas ini, kita suruh udah pulang kumpulin data, kita tungguin. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya cari tahu angka-angka. Nah ini problem gitu pimpinan. Kayak main-main mereka rapat kemari, data nggak punya, apa nggak punya. Lalu kita diremehkan dengan jawaban, nanti kita berikan jawaban tertulis dan kita happy gitu, bangga gitu. Emang kita pacaran surat-suratan? Ini jawab dong, berapa angkanya? Jawab berapa yang dikeluarkan, jawab berapa pengusaha lokal yang kalian bangun. Karena saya bisa kasih angka pimpinan, jumlah rumah yang mereka bakar. Kenapa mereka tidak bisa kasih angka sama saya jumlah rumah yang mereka bangun? Ya kalau kita tidak tersinggung diperlakukan seperti ini ya terserah. Kalau saya marah pimpinan, terganggu saya. Satu contoh aktivis sejati buat saya adalah Bung Adian Apitupulu guys. Walaupun sudah tidak kiprah di jalanan seperti dulu, namun Adian tetaplah jagoan pembela rakyat kecil. Contoh terkini kisah perjuangan beliau berkaitan dengan kisah koperasi tambang rakyat di Pongkor guys. Masih segar dalam ingatan kita tentunya yang waktu dulu, bagaimana pada tahun lalu sekitar tahun 2021 Adian mendamprat Dirut PT Antam soal kesejahteraan masyarakat di area tambang Pongkor guys. Gara-garanya, meski sudah puluhan tahun Antam menambang emas di wilayah tersebut, namun kebanyakan masyarakat di sana tak menikmati hasilnya. Ya, Antam memang pantas didamprat sama Adian karena keterlaluan mereka sendiri. Mereka itu BUMN yang harusnya berusaha untuk kesejahteraan rakyat, terutama rakyat di wilayah koperasi mereka. Namun kenyataannya, seperti yang dikatakan Adian dulu, yang dipedulikan sama penggede-penggede Antam hanya perut mereka. Didamprat seperti itu, Dirut Antam jelas tidak bisa membantah guys. Karena memang kenyataannya sumbangsi mereka ke masyarakat Pongkor itu minim, nyaris nol. Suara Adian asli, suara dari rakyat untuk rakyat. Terima kasih Bang Adian. Beginilah seharusnya seorang wakil rakyat digaji oleh rakyatnya. Sehat selalu Bang Adian dan bongkar terus kebusukan-kebusukan yang merongrong negeri ini. Jadi itu guys untuk video hari ini. Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.